Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sebentar untuk wawancara mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk mata pelajaran PPKN. Kami dari kelas 12 AKL dari kelompok 1. Bisa saya mulai? Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa pendapat Miss mengenai hak dan kewajiban warga negara? Berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan hak, yakni apa saja yang akan diperoleh oleh seorang warga negara, dan hal itu tentu sejurus dengan kewajiban yang telah dilakukan. Berkaitan dengan hak, contohnya hak memperoleh pendidikan, seperti itu. Nah, kemudian hak untuk hidup dan lain sebagainya. Nah, perbedaan antara hak warga negara dan juga kewajiban warga negara, kaitannya misalnya kewajibannya adalah membela negara, kemudian menjaga fasilitas ya, membayar pajak dan lain sebagainya yang ada pada negara. Jadi perbedaan antara hak warga negara kemudian hak asasi manusia terletak pada statusnya sebagai warga negara di suatu negara tertentu. Lebih lebih mengerucut lagi. Jadi perbedaannya ketika warga negara Indonesia dan negara Thailand misalnya, itu pasti hak-haknya berbeda seperti itu. Selanjutnya, kewajiban apa yang harus dijalankan oleh seorang siswa? Oke, kewajiban yang harus dijalankan seorang siswa menurut kamu apa dulu? Ya, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan soal, mengerjakan tugas. Sedangkan untuk haknya yang akan didapatkan tentu mendapatkan fasilitas ya, fasilitas pembelajaran yang baik, yang lengkap dari sekolah, kemudian juga hak memperoleh ilmu ya, memperoleh nilai. Ketika tugas-tugasnya sudah dikerjakan, tentu kalian berhak untuk mendapatkan nilai tersebut. Kewajiban siswa di sekolah sudah terpenuhi? Kewajiban siswa di sekolah sebagian sudah, siswa yang sudah memiliki kesadaran, tetapi sebagian juga ada yang belum. Contohnya, misalnya ketika mereka diminta untuk menjaga fasilitas sekolah, masih sebagian ya siswa masih ada yang belum bisa menjaga. Apakah pendapat mengenai pemberian di sekolah? Oke, pemberian di sekolah tentu tidak boleh dibenarkan ya, karena itu akan sangat merusak baik fisik maupun mental siswa sendiri. Bagaimana dia akan merasa tidak berdaya, merasa diintimidasi, dan perasaan tidak nyaman tersebut tentu akan membuat siswa motivasi belajarnya turun. Misalnya nih, ketika seseorang dibully, pasti dia akan takut ke sekolah, kemudian dia akan malu, tentu akan berakibat fatal ke kerusakan mental yang dialami ya, yang mungkin nanti bisa berujung dari stres, kemudian depresi dan lain sebagainya sih. Pertanyaan terakhir, Ya. apa sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak memenuhi kewajibannya? Oke, tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya nih, tadi Miss Rosa berbicara tentang salah dua ya, menjaga fasilitas sekolah. Ketika siswa merusak fasilitas sekolah, tentu pertama kan dipanggil dulu ya, dipanggil di PK, kemudian juga ada dari K3, ada dari Waka, akan mendapatkan poin pelanggaran. Nah, ketika poin pelanggarannya itu sudah mencapai batas-batas tertentu, bisa dipanggil orang tuanya, kemudian bisa mendapatkan surat panggilan 1, surat panggilan 2, atau bahkan di rapor. Tapi ketika untuk kewajiban tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, tentu akan yang pertama diingatkan terlebih dahulu, kemudian kalau masih diingatkan masih sama, nilainya kosong, tentu dia tidak akan naik kelas ya. Jadi semoga siswa-siswi SMK NMC ini paham betul berkaitan dengan hak dan kewajibannya, baik sebagai warga sekolah maupun sebagai warga negara. Mungkin begitu aja nih sebenarnya dari sekolah. Ya, oke, sama-sama, sukses selalu.